Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam cinta yang terlahir kembali, Sukma harus menghadapi pengkhianatan yang menyakitkan dari suaminya, Rian, dan menemukan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Saat dia menemukan cinta sejatinya dalam diri Rizal, perjalanan mereka dipenuhi dengan harapan, tantangan, dan momen-momen tak terduga yang mengubah hidup. Saksikan bagaimana Sukma berjuang untuk melepaskan masa lalu dan membangun masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan emosional ini dan mengetahui lebih lanjut tentang kisah inspiratif mereka. Di sebuah rumah yang nyaman namun terasa hampa, Sukma duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa dan kebahagiaan kini terasa sunyi. Dia menatap layar, tetapi pikirannya melayang jauh. Rian, suaminya, baru saja pulang dari kerja, dan Sukma merasakan ketegangan di udara. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rian, dan itu membuatnya semakin cemas. Ketika Rian masuk, wajahnya tampak lelah dan tegang. Dia meletakkan tas kerjanya di meja dengan suara keras, seolah-olah melepaskan beban yang berat. Sukma mengangkat wajahnya, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. Dia ingin bertanya tentang harinya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Rian berjalan ke dapur tanpa sepatah kata pun, mengambil segelas air, dan kembali ke ruang tamu. "Rian, kita perlu bicara." Sukma akhirnya memecah keheningan, suaranya bergetar. Dia merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan, tetapi dia juga takut akan reaksi suaminya. Rian menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak mendengar. Sukma merasakan hatinya semakin berat, dan dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan lebih lama lagi. "Kenapa? Apalagi yang perlu dibicarakan?" Rian menjawab dengan nada frustrasi, meletakkan gelasnya di meja. Keluarga mulai bertanya-tanya tentang anak. Mereka tidak mengerti betapa sulitnya ini bagi kita. Suara Rian terdengar penuh tekanan, dan Sukma merasakan sakit di dadanya. Dia tahu bahwa ekspektasi keluarga adalah beban yang berat bagi Rian, tetapi dia juga merasa tertekan dengan situasi mereka. "Aku tahu, Rian. Tapi kita sudah berusaha, kan? Mungkin ini bukan saatnya untuk memikirkan itu." Sukma mencoba menenangkan suaminya, tetapi kata-katanya tampak sia-sia. Rian menggelengkan kepala, tampak semakin frustrasi. "Kamu tidak mengerti. Setiap kali aku bertemu dengan mereka, aku merasa seperti gagal. Seolah-olah aku tidak cukup baik sebagai suami." Sukma merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Rian. Dia ingin menghibur suaminya, tetapi dia juga merasa terjebak dalam rasa bersalah. "Rian, kita bisa mencari solusi bersama. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan dokter atau mencari cara lain," usul Sukma, berharap bisa memberikan harapan. Namun, Rian hanya menggelengkan kepala, tampak putus asa. "Solusi? Apa yang bisa kita lakukan? Semua usaha kita seolah sia-sia,"
Rian menjawab dengan nada sinis. Sukma merasa air mata menggenang di matanya. Dia ingin berteriak, ingin mengungkapkan betapa sakitnya perasaannya, tetapi dia hanya bisa menahan diri. Dia merasa terasing dalam pernikahan mereka, seolah-olah Rian tidak lagi melihatnya sebagai pasangan, tetapi sebagai beban. Rian kemudian berdiri dan berjalan ke jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Sukma mengamati suaminya dari belakang, merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Dia ingin mendekat, tetapi dia takut akan reaksi Rian. Dalam keheningan yang menyakitkan itu, Sukma merasa seolah-olah mereka berada di dua dunia yang berbeda, terpisah oleh ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak. Rian, aku mencintaimu. Kita bisa melewati ini bersama. Sukma akhirnya berusaha mengulurkan tangan, berharap bisa menjangkau hatinya. Namun, Rian hanya terdiam, tidak menjawab. Sukma merasa hatinya semakin hancur, dan dia tahu bahwa ketegangan ini tidak akan hilang dengan sendirinya. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ketegangan di rumah mereka semakin terasa, dan Sukma menyadari bahwa pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Dia merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan dan ketidakpastian, sementara Rian semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Dalam hati, Sukma berdoa agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Tetapi saat itu, semua yang bisa dia lakukan adalah menunggu dan berharap. Di sebuah kafe yang ramai, Rian duduk di sudut dengan Tika, asisten pribadinya yang ceria. Suasana di sekitar mereka penuh dengan tawa dan obrolan, tetapi bagi Rian, dunia di luar jendela tampak kabur. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan perasaannya terhadap Sukma semakin memburuk. Tika, dengan senyum lebar dan energi yang menular, seolah menjadi pelarian dari semua masalah yang menghimpitnya. Rian, kamu terlihat sangat serius. Apa yang ada di pikiranmu? Tika bertanya sambil mengaduk kopi di cangkirnya. Rian menatapnya, merasakan ketertarikan yang tidak bisa dia pungkiri. Tika selalu tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik, dan saat ini, dia adalah satu-satunya yang bisa mengalihkan pikirannya dari beban yang dia rasakan di rumah. Aku hanya memikirkan pekerjaan dan beberapa hal pribadi, Rian menjawab, berusaha menyembunyikan kegalauannya. Tika mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan senyumnya yang menggoda. Kamu tahu, kadang-kadang kita butuh waktu untuk bersantai. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus merasa tertekan, katanya, menatap Rian dengan tatapan penuh harapan. Rian merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Tika. Dia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, tetapi saat itu, dia tidak peduli. Tika memberikan perhatian dan gairah yang hilang dari pernikahannya. Dia merasakan ketertarikan yang mendalam terhadap Tika, dan setiap detik yang mereka habiskan bersama membuatnya semakin terjerat dalam perasaan itu. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih tenang? Tika mengusulkan, matanya berbinar. Rian merasa berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi dorongan untuk melarikan diri dari kenyataan membuatnya setuju. Mereka berdua meninggalkan kafe dan menuju hotel kecil yang terletak tidak jauh dari situ. Di dalam kamar hotel, suasana terasa intim dan penuh ketegangan. Rian dan Tika duduk di tepi tempat tidur, saling bertukar tatapan yang penuh arti. Rian merasakan jantungnya berdegup kencang, dan saat Tika mendekat, dia tidak bisa menahan diri. Mereka saling berciuman, dan seolah-olah semua masalah di dunia ini menghilang. Rian merasa hidup kembali, merasakan kebebasan yang selama ini dia cari. Namun, di dalam hatinya, Rian juga merasakan rasa bersalah yang menggerogoti.
Dia tahu bahwa dia mengkhianati Sukma, tetapi saat itu, semua yang dia inginkan hanyalah melupakan kesedihan dan tekanan yang menghimpitnya. Tika, dengan senyum dan keceriaannya, membuatnya merasa diinginkan dan dicintai. Rian terjebak dalam momen itu, tidak ingin berpikir tentang konsekuensi yang akan datang. Setelah beberapa jam yang penuh gairah, Rian dan Tika terbaring di tempat tidur. Napas mereka masih terengah-engah. Rian menatap langit-langit, merasa campur aduk antara kebahagiaan dan penyesalan. Tika berbaring di sampingnya, tersenyum puas. "Kamu tahu, Rian, aku selalu merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita," katanya, membuat Rian terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. "Ya, aku juga merasakannya," Rian akhirnya menjawab, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah. Dia teringat pada Sukma, pada semua kenangan indah yang mereka miliki bersama. Namun, saat itu, semua itu terasa jauh dan tidak berarti. Rian merasa terjebak dalam kebohongan yang dia ciptakan, dan dia tahu bahwa dia harus segera kembali ke kenyataan. Ketika mereka berpisah, Rian merasa berat di dadanya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak bisa diubah, dan konsekuensi dari tindakan ini akan menghantuinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan gambaran Sukma yang terluka, dan dia merasa semakin tertekan. Rian menyadari bahwa dia harus menghadapi kenyataan, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Sukma merasa gelisah saat menunggu Rian pulang. Hari itu, dia telah menyelesaikan beberapa proyek desain grafis dan berharap bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama suaminya. Namun, saat jam menunjukkan pukul 8 malam dan Rian belum juga pulang, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Dia mencoba menghubungi Rian, tetapi teleponnya tidak diangkat. Sukma merasakan firasat buruk, tetapi dia berusaha menepisnya. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, Sukma memutuskan untuk pergi ke kafe tempat Rian biasa menghabiskan waktu setelah bekerja. Dia berharap bisa menemukan suaminya di sana dan mengajak pulang. Dengan langkah cepat, Sukma melangkah keluar rumah, hatinya berdebar-debar. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada beban yang mengikatnya. Dia berusaha meyakinkan diri bahwa Rian hanya terjebak dalam pekerjaan, tetapi ketidakpastian itu terus menghantuinya. Sesampainya di kafe, Sukma melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Rian. Dia merasa sedikit lega, tetapi rasa cemasnya kembali muncul. Dia memutuskan untuk bertanya kepada pelayan kafe. "Permisi, apakah Anda melihat suami saya, Rian?" Dia biasanya datang ke sini setelah bekerja, tanyanya dengan nada penuh harap. Pelayan itu menggelengkan kepala, dan Sukma merasa hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa dia harus mencari lebih jauh. Dengan perasaan tidak enak, Sukma melanjutkan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke hotel kecil yang sering dikunjungi Rian dan Tika untuk rapat. Dia merasa aneh dengan pemikirannya, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran membuatnya tidak bisa berhenti. Ketika dia tiba di hotel, suasana di lobi tampak tenang. Sukma mendekati meja resepsionis dan bertanya, "Apakah ada reservasi atas nama Rian?" Resepsionis memeriksa daftar dan mengangguk, membuat Sukma merasa jantungnya berdegup kencang. Sukma merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar. Dia berjalan menuju lift dengan langkah yang ragu-ragu, setiap detak jantungnya terasa semakin cepat. Ketika lift terbuka di lantai yang dituju, dia melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi apapun yang ada di depan, tetapi hatinya bergetar ketakutan. Sukma berjalan menyusuri koridor, dan saat dia mendekati pintu kamar yang tertera di daftar, dia mendengar suara tawa yang akrab.
Suara itu membuatnya terhenti. Sukma menempelkan telinganya ke pintu, dan saat itu, dia mendengar suara Rian dan Tika berbicara dengan akrab. "Kamu tahu, Rian, aku selalu merasa kita memiliki koneksi yang lebih dalam," suara Tika terdengar ceria. Sukma merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Dengan penuh keberanian, dia mengetuk pintu, berharap bisa mengakhiri semua ini. Pintu terbuka, dan Rian terkejut melihat Sukma berdiri di sana, wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. "Sukma," Rian terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tika berdiri di sampingnya, tampak bingung dan cemas. Sukma merasa dunia di sekelilingnya runtuh. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan suara bergetar, berusaha menahan tangis. Rian tidak bisa menjawab, dan Tika hanya menatap Sukma dengan rasa bersalah. Sukma merasa marah dan hancur. "Aku sudah menunggu kamu di rumah, Rian. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Dia berteriak, suaranya penuh emosi. Rian mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terputus. "Sukma, Rian mulai, tetapi Sukma tidak ingin mendengar alasan. Dia merasa dikhianati, dan semua rasa sakit yang dia simpan selama ini meledak dalam sekejap. "Jadi ini yang kamu lakukan saat aku merasa hancur? Kamu pergi bersenang-senang dengan wanita lain?" Sukma menatap Rian dengan mata penuh air mata. Rian merasa terjebak dalam kebohongan yang dia ciptakan. Dia ingin meminta maaf, tetapi kata-kata itu terasa tidak cukup. Tika berdiri di samping Rian, merasa tidak nyaman dengan situasi yang semakin tegang. Dia tahu bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Sukma berbalik dan berlari menjauh, meninggalkan Rian dan Tika di belakang. Dia merasa hatinya hancur, dan air mata mengalir deras di pipinya. Dia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi dia merasa perlu menjauh dari semua ini. Rian berusaha mengejarnya, tetapi Sukma sudah terlalu jauh. Dalam kepanikan dan kesedihan, dia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Dia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kepercayaan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Di luar hotel, Sukma terjatuh di trotoar, merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Dia merasa hampa dan tidak berdaya. Semua harapan dan impian yang dia miliki bersama Rian kini hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan,nya dia mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya, tetapi saat itu, dia teringat akan semua kenangan indah yang pernah mereka bagi. Sukma tahu bahwa dia harus bangkit, tetapi untuk saat ini, dia hanya ingin merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah kejadian yang menghancurkan hatinya, Sukma merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Dia menghabiskan beberapa hari di rumah, terkurung dalam kesedihan dan kebingungan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Rian, dan setiap detik terasa seperti siksaan. Dalam keputusasaannya, dia memutuskan untuk kembali ke kantor, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di tengah kesibukan pekerjaan. Ketika Sukma tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Rekan-rekannya tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatinya. Dia duduk di mejanya, berusaha fokus pada proyek yang harus diselesaikan, tetapi pikirannya terus melayang kembali pada Rian dan pengkhianatannya. Saat itu, Rizal, rekan kerjanya yang selalu perhatian, mendekatinya dengan senyum hangat. "Sukma, kamu terlihat tidak seperti biasanya. Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Rizal, menatapnya dengan penuh perhatian. Sukma merasa terharu mendengar nada khawatir dalam suara Rizal. Dia menggelengkan kepala,
berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Aku tidak tahu. Rasanya semuanya hancur, jawabnya dengan suara pelan, merasa lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Rizal duduk di sampingnya, memberikan dukungan yang Sukma butuhkan. Kamu bisa bercerita padaku. Aku di sini untuk mendengarkan, katanya lembut. Sukma merasa ada kehangatan dalam tawaran Rizal, dan tanpa sadar, dia mulai membuka diri. Dia menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan Rian, bagaimana dia merasa dikhianati dan hancur. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang terangkat. Rian seharusnya tidak melakukan itu padamu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Rizal berkata dengan tegas, membuat Sukma merasa sedikit terhibur. Dia merasakan simpati dan empati dalam suara Rizal, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Aku merasa sangat kesepian, Sukma mengakui, air mata mengalir di pipinya. Rizal mengulurkan tangan dan menyeka air mata Sukma dengan lembut. Seiring waktu berlalu, pertemuan mereka menjadi lebih sering. Sukma dan Rizal mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berbagi cerita dan tawa. Rizal selalu tahu bagaimana membuat Sukma merasa lebih baik, dan dia menjadi tempat pelarian yang aman bagi Sukma. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati kopi di kafe, dan berbicara tentang impian dan harapan mereka. Sukma merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, tetapi dia juga merasa bingung dengan perasaannya. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Rizal menatap Sukma dengan serius. Sukma, aku tahu kamu sedang melalui masa sulit, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Kamu tidak sendirian, katanya dengan tulus. Sukma merasakan getaran di dalam hatinya. Dia ingin percaya bahwa ada harapan baru di depan, tetapi rasa sakit dari pengkhianatan Rian masih membekas. Terima kasih, Rizal. Kamu telah membantuku lebih dari yang kamu tahu, Sukma menjawab, merasa terharu. Dia menyadari bahwa Rizal telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Saat itu, mereka saling bertukar tatapan, dan Sukma merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizal mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Sukma merasa nyaman berada di dekat Rizal, dan dia mulai membuka hatinya untuk cinta yang baru. Namun, dia juga merasa bersalah karena mengkhianati kenangan indah bersama Rian. Dalam hati, Sukma berjuang antara rasa bersalah dan keinginan untuk bahagia lagi. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi saat itu, dia hanya ingin menikmati momen-momen indah yang dia miliki bersama Rizal. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah Sukma, Rizal menggenggam tangannya. Sukma, aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam masa lalu. Kamu berhak untuk bahagia, katanya dengan lembut. Sukma menatap Rizal, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi perasaannya dan memutuskan apa yang dia inginkan untuk masa depannya. Dalam momen itu, Sukma merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh dalam hidupnya, dan dia bersiap untuk menjalani babak baru yang penuh kemungkinan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Sukma dan Rizal semakin mendalam, dan kedekatan mereka mulai mengarah pada sesuatu yang lebih intim. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan tawa dan kehangatan, tetapi ada juga ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah Sukma, suasana terasa lebih intim dari biasanya. Angin malam yang lembut berhembus, membawa aroma bunga dari taman di bawah. Rizal menatap Sukma dengan tatapan yang penuh arti,
dan Sukma merasakan jantungnya berdebar. "Rizal, aku merasa sangat nyaman bersamamu," Sukma berkata, suaranya lembut. Rizal mendekat, jarak di antara mereka semakin menyempit. "Aku juga merasakannya, Sukma." "Kamu membuatku merasa hidup," jawab Rizal, suaranya bergetar penuh emosi. Dalam momen itu, Sukma merasakan ketegangan yang membara di antara mereka, dan dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih dalam. Rizal mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pipi Sukma. Sentuhan itu membuat Sukma merinding, dan dia menutup matanya sejenak, menikmati kehangatan yang mengalir dari sentuhan Rizal. "Kamu sangat cantik," Rizal berbisik, dan Sukma merasakan hatinya bergetar. Dia membuka matanya dan menatap Rizal, merasakan ketulusan dalam tatapan pria itu. Dalam sekejap, semua rasa sakit dari masa lalu seolah menghilang, digantikan oleh perasaan baru yang membara. Tanpa berpikir panjang, Sukma mendekat dan mencium Rizal dengan lembut. Ciuman itu awalnya penuh keraguan, tetapi segera berubah menjadi penuh gairah. Rizal membalas ciuman itu, menarik Sukma lebih dekat, dan mereka terjebak dalam momen yang penuh kehangatan. Sukma merasakan jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berdua di balkon, berbagi ciuman yang semakin dalam. Rizal menggenggam tangan Sukma, dan mereka saling bertukar tatapan penuh gairah. Sukma merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Rizal mulai mengeksplorasi rambut Sukma, menggerakkan jarinya dengan lembut, dan Sukma merasakan aliran listrik di seluruh tubuhnya. "Apakah ini terlalu cepat?" tanya Rizal, suaranya bergetar. Sukma tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Tidak, aku ingin ini. Aku ingin bersamamu," jawabnya, dan kata-katanya membuat Rizal tersenyum lebar. Mereka kembali saling berciuman, dan kali ini, ciuman itu lebih dalam, lebih penuh gairah. Sukma merasakan hasrat yang membara, dan dia tahu bahwa dia siap untuk melangkah lebih jauh. Setelah beberapa saat, Rizal menarik Sukma ke dalam pelukannya, dan mereka duduk bersebelahan, berbagi kehangatan satu sama lain. Rizal menatap Sukma dengan penuh kasih, dan Sukma merasakan ketulusan dalam tatapan itu. "Aku ingin membuatmu bahagia, Sukma. Kamu pantas mendapatkan semua cinta di dunia," kata Rizal, dan Sukma merasa terharu mendengar kata-kata itu. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, tetapi juga momen-momen intim yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Rizal mulai menggenggam tangan Sukma dengan lebih erat, dan Sukma merasakan jantungnya berdebar setiap kali Rizal menyentuhnya. Mereka berbagi ciuman yang semakin dalam, dan Sukma merasakan hasrat yang membara di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa membangkitkan gairah yang selama ini hilang. Seiring waktu, mereka mulai menjelajahi sisi sensualitas dalam hubungan mereka. Suatu malam, saat mereka berada di apartemen Rizal, suasana terasa lebih intim. Lampu redup dan musik lembut mengalun di latar belakang. Rizal menarik Sukma ke dalam pelukannya, dan mereka saling berciuman dengan penuh gairah. Sukma merasakan kehangatan tubuh Rizal, dan dia tahu bahwa dia ingin lebih dari sekadar ciuman. Rizal mulai mengeksplorasi tubuh Sukma dengan lembut, menyentuhnya dengan penuh kasih. Sukma merasakan aliran listrik di seluruh tubuhnya, dan dia tahu bahwa dia siap untuk melangkah lebih jauh. Mereka saling menggenggam, dan dalam momen itu, Sukma merasa seolah-olah semua rasa sakit dari masa lalu telah menghilang. Dia hanya ingin menikmati momen ini, merasakan cinta dan gairah yang baru ditemukan. Dalam kehangatan malam itu,
Sukma dan Rizal menemukan diri mereka terjebak dalam momen-momen sensual yang penuh gairah. Mereka saling berbagi ciuman, pelukan, dan sentuhan yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Sukma merasa hidup kembali, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta yang tulus dan penuh gairah dalam diri Rizal. Dalam pelukan satu sama lain, mereka berdua merasakan harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah. Sukma terbangun di pagi hari dengan perasaan aneh yang mengganggu. Dia merasa mual dan lelah, meskipun dia telah tidur cukup lama. Dalam beberapa hari terakhir, dia merasakan perubahan dalam tubuhnya, tetapi dia mengabaikannya, berpikir itu hanya efek dari stres yang dia alami. Namun, saat dia melihat cermin dan memperhatikan wajahnya yang pucat, dia mulai merasa khawatir. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tahu bahwa dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Setelah menyelesaikan sarapan, Sukma memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat. Dia merasa cemas, tetapi dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih kuat. Dengan langkah ragu, dia memasuki apotek dan meminta tes kehamilan. Apoteker memberikan senyum hangat, tetapi Sukma merasa jantungnya berdebar kencang. Dia mengambil tes itu dan segera pulang ke rumah, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Setibanya di rumah, Sukma langsung menuju kamar mandi. Dia membaca petunjuk penggunaan dengan seksama, dan saat dia menunggu hasilnya, perasaannya campur aduk. Dia tidak tahu harus berharap apa. Di satu sisi, dia merasa takut akan kemungkinan hamil, tetapi di sisi lain, ada rasa harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Dia ingin memiliki anak, tetapi tidak dalam keadaan seperti ini. Dia merasa terjebak antara dua dunia. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Sukma akhirnya melihat hasil tes tersebut. Dia tertegun, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. 2 garis merah muncul jelas di layar, menandakan bahwa dia hamil. Sukma merasa jantungnya berdegup kencang, dan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau bingung. Semua perasaan yang terpendam selama ini muncul kembali, dan dia merasa terombang-ambing dalam kebingungan. Sukma duduk di lantai kamar mandi, memegang tes kehamilan dengan tangan bergetar. Dia teringat kembali pada semua momen indah yang dia habiskan bersama Rizal. Dia merasa bersyukur telah menemukan cinta baru, tetapi dia juga merasa bersalah karena harus menghadapi kenyataan ini. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia tahu bahwa dia harus memberitahu Rizal, tetapi dia juga takut akan reaksi pria itu. Setelah beberapa saat, Sukma berusaha menenangkan diri dan memutuskan untuk menghubungi Rizal. Dia ingin berbagi kabar ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dengan tangan yang bergetar, dia mengetik pesan singkat. Rizal, bisakah kita bertemu? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Setelah mengirim pesan, Sukma merasa cemas menunggu balasan. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Ketika Rizal membalas dan mengatakan bahwa dia akan segera datang, Sukma merasa campur aduk. Dia berusaha menyiapkan diri untuk pertemuan itu, tetapi rasa takut dan cemas terus menghantuinya. Saat Rizal tiba, Sukma melihat wajahnya yang penuh perhatian. Sukma, ada apa? Kamu terlihat tidak baik, tanya Rizal, khawatir. Sukma mengangguk, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Dia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Akhirnya, Sukma mengajak Rizal duduk di sofa. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Rizal, aku hamil, katanya dengan suara bergetar.
Rizal terdiam sejenak, tampak terkejut. Hamil? Dari siapa? Tanyanya, dan Sukma merasakan hatinya hancur mendengar pertanyaan itu. Dari kamu, jawabnya, dan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa campur aduk antara bahagia dan takut. Rizal menatap Sukma dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sukma, ini luar biasa. Tapi kita harus membicarakan ini dengan serius, katanya, suaranya penuh ketegangan. Sukma merasa terharu mendengar kata-kata Rizal. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan ini bersama. Aku tahu, Rizal. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi aku merasa bingung, jawabnya, merasakan beban di hatinya. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sukma merasa harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya, tetapi dia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus menghadapi masa lalu dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan mereka. Dalam momen itu, Sukma menyadari bahwa dia tidak sendirian. Rizal ada di sisinya, dan bersama-sama, mereka bisa menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah mengetahui kehamilannya, Sukma merasa terombang-ambing antara kebahagiaan dan kemarahan. Dia tahu bahwa dia harus memberitahu Rian tentang kehamilan ini, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kehamilan ini bukanlah hasil dari hubungan mereka yang telah hancur, melainkan hasil dari cinta yang baru ditemukan bersama Rizal. Sukma merasa ada kekuatan baru dalam dirinya, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada Rian bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengabaikannya. Hari pertemuan itu tiba, dan Sukma memilih kafe yang sama di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Namun, kali ini, suasana hatinya berbeda. Dia mengenakan gaun yang membuatnya merasa percaya diri, dan saat Rian tiba, dia merasakan ketegangan di udara. Rian tampak lelah dan cemas, tetapi Sukma tahu bahwa dia harus tetap tenang. Dia ingin Rian merasakan dampak dari apa yang akan dia katakan. Rian, terima kasih sudah datang. Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Sukma memulai, suaranya tenang tetapi penuh ketegangan. Rian mengangguk, menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu? Kamu terlihat serius, tanyanya, dan Sukma bisa melihat kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan, dan dia harus mengatakannya dengan jelas. Aku hamil, Sukma akhirnya mengucapkan kata-kata itu, dan seolah-olah waktu terhenti. Rian terdiam, matanya melebar dalam keterkejutan. Hamil? Dari siapa? Tanyanya, suaranya penuh ketegangan. Sukma merasakan hatinya bergetar, tetapi kali ini, dia tidak merasa takut. Dari Rizal, jawabnya tegas, menatap Rian dengan penuh keyakinan. Dia bisa melihat ekspresi bingung dan marah di wajah Rian, dan itu membuatnya merasa berdaya. Rizal? Teman kerjamu? Sukma, ini tidak mungkin. Rian berteriak, suaranya penuh emosi. Sukma merasakan kepuasan tersendiri melihat reaksi Rian. Tapi ini kenyataannya, Rian. Sementara kamu bersenang-senang dengan Tika, aku menemukan cinta yang tulus. Dan sekarang, aku hamil, katanya, suaranya penuh tantangan. Dia ingin Rian merasakan sakit yang sama yang dia rasakan ketika dia memergoki suaminya berselingkuh. Rian tampak tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak seharusnya melakukan ini, Sukma. Kita sudah menikah, dan ini adalah pengkhianatan. Rian berusaha mempertahankan posisinya, tetapi Sukma tidak merasa bersalah. Pengkhianatan?
Sepertinya kamu tidak berhak berbicara tentang itu. Kamu yang pertama kali mengkhianatiku, Sukma menjawab, suaranya penuh keberanian. Dia merasa seolah-olah semua beban yang dia pikul selama ini mulai terangkat. Jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Apakah kamu ingin aku bertanggung jawab atas anak ini? Rian bertanya, suaranya penuh ketidakpastian. Sukma menggelengkan kepala, merasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Aku tidak ingin kamu bertanggung jawab. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bisa bahagia tanpa kamu. Dan sekarang, aku akan memiliki anak yang akan mencintai dan menghargai aku, jawabnya, menatap Rian dengan penuh keyakinan. Rian tampak marah dan bingung, dan Sukma bisa melihat bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Sukma. Kita sudah melalui banyak hal. Dan sekarang ini sangat mengejutkan, Rian akhirnya mengakui, suaranya bergetar. Sukma merasa terharu mendengar kata-kata Rian, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Rian. Ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, dan aku tidak akan membiarkanmu menghalangiku, katanya, suaranya tegas. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sukma merasa harapan baru mulai tumbuh di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa meskipun perjalanan ini tidak akan mudah, dia bisa menghadapi tantangan bersama Rizal. Dalam momen itu, Sukma menyadari bahwa dia tidak lagi terikat pada masa lalu. Dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup, dan dia tidak akan membiarkan Rian mengendalikan hidupnya lagi. Sukma bangkit dari kursinya, menatap Rian dengan penuh keyakinan. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang baru. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatanmu menghancurkan masa depanku. Ini adalah awal baru bagiku, dan aku akan melakukannya tanpa kamu, katanya, sebelum berbalik dan meninggalkan kafe. Dia merasa lega dan berdaya, siap untuk menghadapi masa depan yang penuh harapan dan cinta yang tulus bersama Rizal. Setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Sukma, Rian merasa terjebak dalam kekacauan yang dia ciptakan. Dia duduk di ruang tamu rumahnya, dikelilingi oleh kenangan indah yang kini terasa menyakitkan. Rian mengingat semua harapan yang dia miliki untuk memiliki anak bersama Sukma, tetapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak bisa memiliki keturunan membuatnya merasa hancur. Dalam pikirannya, dia mulai menyalahkan Sukma atas kegagalan ini, merasa bahwa dia tidak cukup berjuang untuk mendapatkan anak. Rian merasa frustrasi dan putus asa. Dia merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga dan masyarakat yang terus menanyakan kapan mereka akan memiliki anak. Dalam keadaan emosional yang tidak stabil, Rian terjerumus ke dalam hubungan terlarang dengan Tika, asisten pribadinya. Tika memberikan perhatian dan pengertian yang Rian rasa tidak didapatkan dari Sukma. Namun, Rian tahu bahwa dia telah mengambil jalan yang salah, dan setiap kali dia bersama Tika, rasa bersalahnya semakin membebani pikirannya. Ketika Sukma mengetahui tentang kehamilannya, dia merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Dia tidak hanya harus menghadapi kenyataan bahwa dia hamil dari Rizal, tetapi juga harus berurusan dengan Rian yang semakin menjauh. Rian, di sisi lain, merasa semakin tertekan dan marah. Dia mulai menyalahkan Sukma atas semua masalah dalam pernikahan mereka, menganggap bahwa ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak adalah kesalahan Sukma. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, dan Sukma merasa tidak ada jalan kembali. Akhirnya, Sukma memutuskan untuk mengajukan perceraian. Dia merasa bahwa tidak ada lagi cinta yang tersisa di antara mereka, dan Rian tidak pernah menghargai perjuangannya. Rian terkejut ketika Sukma mengajukan perceraian, tetapi di dalam hatinya,
dia tahu bahwa dia telah menghancurkan hubungan mereka. Kamu tidak bisa melakukan ini, Sukma. Kita sudah menikah, dan kita harus berjuang untuk pernikahan ini. Rian berteriak, tetapi Sukma sudah mantap dengan keputusannya. Proses perceraian itu penuh dengan ketegangan dan konflik. Rian berusaha mempertahankan harta gonogini yang mereka kumpulkan selama pernikahan, tetapi Sukma tidak tinggal diam. Dia berjuang untuk haknya, dan dengan bantuan pengacara yang kompeten, Sukma berhasil memenangkan sebagian besar harta mereka. Rian merasa putus asa dan marah, tetapi dia tahu bahwa semua ini adalah konsekuensi dari tindakan pengkhianatannya. Dia tidak bisa lagi mengandalkan Tika, yang kini mulai menjauh setelah mengetahui situasi yang sebenarnya. Setelah perceraian resmi, Sukma merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah yang tepat untuk melanjutkan hidupnya. Dengan dukungan Rizal, yang selalu ada di sisinya, Sukma merasa lebih kuat dan berdaya. Rizal tidak hanya menjadi cinta baru dalam hidupnya, tetapi juga sosok yang membantunya bangkit dari keterpurukan. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, dan Sukma merasa bahagia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sukma dan Rizal memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat. Mereka merayakan cinta mereka dengan sederhana, dikelilingi oleh teman-teman terdekat dan keluarga. Dalam hati Sukma, dia merasa bahwa ini adalah awal baru yang penuh harapan. Dia tidak hanya mendapatkan cinta yang tulus, tetapi juga kesempatan untuk membangun keluarga yang selalu dia impikan. Rizal berjanji untuk mendukung Sukma dan anak yang akan lahir, dan Sukma merasa beruntung memiliki seseorang yang benar-benar mencintainya. Sementara itu, Rian berjuang untuk menghadapi kenyataan bahwa dia telah kehilangan Sukma selamanya. Dia menyadari bahwa semua kesalahan yang dia buat telah menghancurkan pernikahan mereka. Rian merasa kesepian dan menyesal, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan pengkhianatannya dan belajar untuk hidup dengan pilihan yang telah dia buat. Dalam momen-momen refleksi, Rian mulai menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia berusaha untuk memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang telah dia buat. Meskipun sulit, Rian bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berharap suatu hari dia bisa menemukan kebahagiaan lagi. Namun, dia tahu bahwa untuk saat ini, dia harus menghadapi kesepian dan penyesalan yang menyertainya. Sementara Sukma dan Rizal memulai hidup baru mereka sebagai pasangan suami istri, Rian harus belajar untuk melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dalam perjalanan ini, mereka semua belajar bahwa cinta, kepercayaan, dan komitmen adalah hal-hal yang sangat berharga, dan kehilangan salah satu dari mereka dapat mengubah segalanya. Setelah pernikahan yang sederhana namun penuh makna, Sukma dan Rizal merasa seolah-olah mereka telah memasuki babak baru dalam hidup mereka. Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa, cinta, dan harapan. Sukma merasa beruntung memiliki Rizal di sisinya, seseorang yang selalu mendukungnya dan menghargai setiap momen yang mereka habiskan bersama. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya, dan kehadiran Rizal membuatnya merasa hidup kembali. Sukma kini menjalani kehamilan dengan penuh semangat. Dia merasakan setiap perubahan dalam tubuhnya sebagai tanda kehidupan baru yang akan segera hadir. Rizal selalu ada di sampingnya, menemani setiap kunjungan ke dokter dan membantu menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan bayi mereka. Mereka berdua merencanakan masa depan dengan penuh antusiasme, membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua dan membesarkan anak mereka dalam lingkungan yang penuh cinta. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Rizal menggenggam tangan Sukma dan menatapnya dengan penuh kasih. "Sukma, aku tidak sabar untuk melihat wajah anak kita."
Aku ingin menjadi ayah yang baik dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, katanya, suaranya penuh harapan. Sukma merasakan haru mendengar kata-kata Rizal. Aku juga, Rizal. Aku ingin kita menjadi orang tua yang bisa memberikan cinta dan kebahagiaan untuk anak kita, jawabnya, matanya berbinar penuh semangat. Mereka mulai merencanakan kamar bayi, memilih warna cat, dan mendekorasi ruang yang akan menjadi tempat tumbuh kembang anak mereka. Setiap keputusan yang mereka buat terasa istimewa, dan Sukma merasa semakin dekat dengan Rizal. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan sebagai orang tua, tetapi dia yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Cinta yang mereka miliki menjadi fondasi yang kuat untuk membangun keluarga yang bahagia. Ketika hari kelahiran semakin dekat, Sukma merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tahu bahwa melahirkan adalah proses yang menantang, tetapi dia merasa tenang karena Rizal selalu ada di sampingnya. Suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur, Rizal memeluk Sukma dengan lembut. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melewati ini bersama, katanya, membuat Sukma merasa lebih kuat. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sukma merasakan kontraksi pertama dan segera menghubungi Rizal. Dengan penuh semangat, Rizal membawanya ke rumah sakit, dan mereka berdua merasakan adrenalin mengalir. Di ruang bersalin, Sukma merasakan dukungan penuh dari Rizal yang tidak pernah meninggalkannya. Dia menggenggam tangan Sukma erat-erat, memberikan semangat dan kekuatan saat Sukma berjuang untuk melahirkan. Setelah beberapa jam yang penuh perjuangan, Sukma akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Ketika dokter menyerahkan bayi itu kepada Sukma, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Selamat, kamu adalah seorang ibu," kata dokter, dan Sukma merasa seolah-olah semua rasa sakit dan perjuangan terbayar lunas dengan kehadiran si kecil. Rizal berdiri di sampingnya, matanya penuh haru saat melihat Sukma memeluk bayi mereka. "Dia sangat cantik, Sukma. Kita akan memberikan yang terbaik untuknya," Rizal berkata, suaranya bergetar penuh emosi. Sukma menatap bayi mereka dengan penuh cinta, merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan dia siap untuk menjalani peran barunya sebagai seorang ibu. Dalam pelukan Rizal dan bayi mereka, Sukma merasa bahwa semua kesedihan dan pengkhianatan di masa lalu telah terhapus. Setelah beberapa hari di rumah sakit, mereka akhirnya pulang ke rumah dengan bayi mereka. Sukma dan Rizal merasa bahagia dan bersyukur atas kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama, belajar menjadi orang tua, dan menikmati setiap momen berharga. Sukma merasa bahwa dia telah menemukan kebahagiaan sejati, dan dia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Seiring berjalannya waktu, Sukma dan Rizal terus membangun kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka menghadapi tantangan sebagai orang tua dengan penuh semangat, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sukma menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, mereka telah berhasil menemukan harapan baru dan cinta yang tulus. Dalam pelukan Rizal dan bayi mereka, Sukma merasa bahwa hidupnya kini sempurna, dan dia siap untuk menjalani setiap hari dengan penuh rasa syukur dan cinta. Cinta yang terlahir kembali adalah kisah yang menggambarkan perjalanan Sukma dalam menghadapi pengkhianatan dan menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Melalui pengalaman pahitnya, Sukma belajar bahwa meskipun masa lalu bisa menyakitkan, selalu ada harapan untuk memulai kembali. Cinta sejati tidak hanya tentang menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga tentang mencintai diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk meraih kebahagiaan.
Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya mengatasi luka emosional dan tidak takut untuk memulai babak baru dalam hidup. Setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan, dan terkadang kita harus melepaskan yang lama untuk menyambut yang baru. Jangan lupa untuk stay tuned di channel YouTube Zona Narasi untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap episode menarik yang kami sajikan. Terima kasih telah menonton.